tahukah kalian setiap suku bangsa di Indonesia ternyata menaruh perhatian yang berbeda-beda terhadap pendidikan. Biro Pusat Statistik baru saja mengumumkan sepanjang tahun 2024 datanya ternyata menunjukkan suku yang paling menaruh perhatian pada pendidikan adalah suku Batak. Saya mengikuti dan mendengarkan dengan seksama narasi yang disampaikan Profesor Renald Kasali. Dan ini sudah sangat viral juga merespon pengumuman atau data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa jumlah orang Batak yang jadi sarjana terbesar di Indonesia, di bawahnya teman-teman dari suku Minang atau dari Padang dan seterusnya sampai ke bawah. Karena ini menyangkut juga masyarakat di kampung halaman saya tergelitik dengan Profesor Renald Kasali karena di ujung dari apa yang dinarasikannya dia meminta tanggapan dan pandangan. Karena ini positif untuk energi kita mendorong anak-anak kita, anak-anak bangsa ini menempatkan pendidikan sebagai masa depannya. Karena itu izinkan saya, Dr. Hinca Panjaitan 13, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat yang berasal dari Sumatera Utara, untuk memberikan narasi tambahan tentang mengapa orang Batak begitu concern dan serius sekali soal pendidikan bagi anak-anaknya. Begini ceritanya. Di dunia yang sudah lama tak berpihak pada mereka yang miskin, tak ada harta yang lebih besar daripada pengetahuan. Dan di tanah Batak, di tempat saya lahir, besar dan tumbuh, di Sumatera Utara, ini sudah hukum yang tak tertulis. Dalam bahasa Batak bahkan dinyanyikan menjadi sebuah lagu, Anak kokido hamoraon diau. Alai sude nagel lekida dan jadi hahurangan. Anak kokido rau margariau. Anakku adalah kehormatan. Anakku adalah satu-satunya kekayaan. Begitu lagu ini, dan tidak ada seorang pun orang Batak yang tidak tahu lagu ini. Dalam pesta, dalam upacara tentang anak, ini menjadi penyemangat, ini menjadi energi. Orang-orang tua di sana tak punya emas untuk diwariskan. Mereka tak punya tanah yang luas yang bisa dibagi-bagikan ke anak-anaknya. Yang mereka punya hanyalah harapan dan sepasang tangan yang tak pernah lelah bekerja. Di pasar, di ladang, di sepanjang jalanan kota, mereka mencari uang yang bisa disisihkan agar anak-anaknya bisa sekolah, bisa menulis namanya sendiri dengan bangga, bisa memahami dunia yang lebih luas dari sekedar batas-batas kampung halaman nun jauh di sana. Jika ada satu hal yang selalu menyambut ketika seseorang melangkah masuk ke rumah orang Batak, itu bukanlah ukiran mewah atau pajangan antik. Ada satu benda yang selalu hadir di dinding rumah mereka, juga di rumah saya. Potret wisuda anak-anaknya. Sebuah kanvas yang membingkai kebanggaan, harapan dan pengorbanan. Foto itu bukan sekedar dekorasi ruang tamu, melainkan monumen kecil dari kerja keras yang terbayar lunas. Tidak ada yang lebih dihormati dibandingkan momen ketika seorang anak mengenakan toga, menggenggam ijazah dengan kepala tegak. Bukan foto tentang kelahiran, bukan pula potret perayaan-perayaan lainnya yang hanya sekedar hiasan. Sebab dalam satu jepretan itu terpatri ribuan malam tanpa tidur, butiran keringat yang jatuh di ladang, serta doa-doa panjang yang membubung tanpa henti. Di sanalah keabadian sebuah keberhasilan digantungkan.
menjadi bukti nyata bahwa ilmu adalah pusaka yang tak ternilai. Pendidikan bagi mereka bukan sekedar alat untuk mencari pekerjaan, bukan. Pendidikan adalah satu-satunya cara agar seseorang bisa benar-benar ada, benar-benar eksis dalam kehidupannya. Agar ia tidak dihimpit oleh zaman, agar namanya tak lenyap begitu saja seperti buih di permukaan air sungai. Maka para ibu rela menjual emas satu-satunya, mungkin cincin kawinnya. Para ayah rela menahan lapar, hanya demi memastikan anak-anak mereka tetap bisa duduk di bangku sekolah. Itu pun kualami juga. Di zamanku dulu, ada 2 momen yang ditunggu oleh anak-anak orang Batak. Dan itu adalah kemewahan menurut kami. Yaitu 1, dibelikan baju baru untuk baca liturgi di acara Natal yang kami tunggu-tunggu tiap tahun. Dan yang kedua, seragam sekolah yang baru yang membanggakan kami. Sekali setahun udah bagus beli seragam baru ini. Karena itu kami tunggu. Itulah harta karun bagi anak-anak Batak. Simbol bahwa mereka telah siap menjejak dunia. Bahwa mereka telah diberi hak untuk bermimpi dan menuntut ilmu. Dalam setiap benang yang dijahit, terkandung harapan orang tua. Dalam setiap lipatan kain itu, terjalin doa-doa yang tak pernah putus. Pendidikan bukan sekedar jalan, ia adalah urat nadi yang mengalirkan martabat. Menjadi pemantik semangat yang tak boleh padam. Dia energi besar bagi kami. Lalu ada satu lagi perbedaan yang harus teman-teman tahu ketika anak-anak ini meninggalkan orang tuanya, dihantarkannya menuntut ilmu pengetahuan. Ada 3 kejadian yang bisa kita bikin bertangga. Di tahun 80-an di Belawan, di sebuah pelabuhan, kapal, motor atau KM Kambuna, atau Tampomas. Di situ banyak sekali anak-anak yang dilepaskan orang tuanya mengantarkan sekolah nun jauh ke Pulau Jawa, harus menyeberang laut. Atau di terminal-terminal bis di kota-kota besar, bis ALS. Saya misalnya di Kisaran, di Asahan, harus naik ALS pergi ke Bandung untuk melanjutkan sekolah saya di Universitas Padjadjaran Bandung. Belakangan terakhir ini tentu di bandara. Dulu Bandara Polonia, sekarang Kuala Namu. Di setiap eskalator akan terdengar bisik-bisik kata yang diucapkan, bahkan air mata jatuh mengiringinya, tak bisa dibendung. Itulah titik terakhir di mana orang tua bisa menatap anaknya yang hendak pergi merantau menuntut pendidikan yang lebih tinggi. Tidak ada pelukan panjang, tak ada kata-kata yang berbunga, hanya lambaian tangan yang perlahan menjauh. Terkadang disertai teriakan terakhir. Jangan lupa makan ya nak. Begitulah kita mendengarkan kata orang tua melepaskan anak untuk menuntut ilmu. Di eskalator itu seorang ibu menahan isaknya. Seorang ayah menghela napas panjang, mencoba menyembunyikan kepedihan di balik ketegarannya. Dari kampung mereka datang, berbondong-bondong, bukan untuk berlibur, bukan sekedar melepas rindu, melainkan untuk mengantarkan anak-anak mereka ke dunia baru, dunia yang diyakini akan membawa perubahan. Eskalator itu menjadi garis batas antara masa lalu dan masa depan, antara kampung halaman yang penuh kehangatan dan kota besar yang menanti dengan segala ketidakpastian. Dan di eskalator itulah sebuah perjalanan dimulai. Perjalanan yang penuh harapan, doa, dan pengorbanan yang tak terhitung. Usaha yang tak pernah putus tentu menghasilkan hasil yang terbaik. Begitulah orang Batak di
memberangkatkan anak-anaknya sekolah. Profesor Renald Kasali, narasi saya ini melengkapi narasimu kepada masyarakat Indonesia dimanapun berada. Mari orang tua, mari semua sahabat, menyatukan energi apapun yang kau punya, sekolahkanlah anakmu. Karena pendidikan adalah segalanya. Agar anak-anak kita tetap ada, tetap eksis, tetap punya masa depan. Tentu diiringi semangat dan doa. Gogope macari arian nang bodari lau pasikola honggereki ai kon marsikola dosan timbo timbona sita tina tola kogotin marahui hoi peao laura tudoro tutorua mangalului ngolu-ngolu na boy barbodaria asal masa nage